wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, pejabat pemerintah ingkang kula hormati, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, angsarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Pulau Sari ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah dumateng siang menika kula saged ngalap barokah dumateng ikhtitamud dirasah kangge madrasah diniyah Ulumuddin. Mugi-mugi Gusti Allah kersa maringi barokah kangge kula kari putra waya kula kawit dunya ngantos dugi dumateng akhiratipun. Allahumma amina ya rabbal amina ya rabbal amina ya rabbal. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kursaaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya termasuk biantun-biantun ingkang saged nampi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amina ya rabbal. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, di dalam masalah yang berkaitan dengan Islam niku wonten kalih. Nomor pertami nopo sing disebut politik Islam, nomor kaping kali ingkang disebut Islam politik. Politik Islam niku mboten sami kali Islam politik. Politik Islam adalah para pelaku politik dengan memanhajkan nilai-nilai Islam. Tujuan nganggo nerapaken nilai-nilai keislaman, tujuan agama senajan aran Islam, nama Islamnya tidak dicantumkan. Niki jenenge politik Islam. Islam politik niku adalah para pelaku-pelaku politiknya mencantumkan nama Islam, menjual nama Islam, mencatut nama Islam, mengeksploitisir keagungan dan kebesaran Islam, tapi tujuannya sanes tujuan Islam, tapi tujuannya kepentingan politik kelompok dheweke. Niki jenenge Islam politik. Secara mudah, politik Islam itu adalah menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tujuan ngangge agama Islam, Islam politik ngedol aran Islam, nilai-nilai Islame adoh. Politik Islam iku adalah politikipun Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Adam di dalam menjalankan politik sebagai khilafah Islamiyah, sebagai kepemimpinan kemanusiaan urip ning bumi, niki ono dua pilar amanat saka Gusti Allah. Nomor pertama, la tufsidu fil ard, ojo sampai ngeleceraken numpahaken darah sesama manusia.
baik manusia itu beriman ataupun tidak beriman, niki politik keislaman, politik Islam sing sebenarnya saka Gusti Allah menggunakan nilai-nilai ilahiyah, menggunakan nilai-nilai saka pangeran. Ojo gawe rusak ning bumi, la tufsidu fil ard, jangan merusak bumi. Jangan membuat keonaran di dalam bumi, jangan membuat kerusakan di dalam bumi, jangan membuat menghancurkan kesatuan dan persatuan orang Indonesia atau umat Islam atau umat manusia yang ada di bumi. Jangan menghancurkan kesatuan dan persatuan manusia. La tufsidu fil ard. Nomor 2, la tasfikud dima. Jangan menumpahkan darah manusia. Apapun alasannya. Baik alasannya agama ataupun alasannya sosial politik keagamaan. Tidak boleh menumpahkan darah manusia di bumi ini. Ini namanya politik Islam. Jadi lek sumpami panjenengan demi untuk kepentingan politik panjenengan sarang kelompoke, panjenengan rela menghalalkan segala cara, menfitnah segala cara, menfitnah para ulama, para kiai, memecah belah antar umat Islam sampai terjadi pembunuhan antar umat Islam. Podo bae membunuh sesama umat Islam, menumpahkan darah sesama umat Islam atau rakyat Indonesia, niki berarti sampean sanes politik Islam tapi sampean Islam politik. Ngerti orang ngerti, sing penting manggut-manggut beres. Puyeng Gus, ora apa-apa puyeng. Mumet Gus, ora apa-apa mumet. Aku ning kene gurung dipai mangan baya mumet toh. Ya wis sisan ke wong Pulau Sari tek mumet-mumet ning aku bisa. Ben podo bae mumete. Nggih napa mboten? Jadi politik Islam tuh ada dua. Satu, jangan membuat kerusakan di dalam bumi. Jangan menghancurkan kesatuan bersatuan umat Islam. Jangan merusak tatanan sosial umat manusia sing ono. Aja merusak budaya Islam. Aja merusak budaya manusia. Kalaupun seumpama budaya manusia itu tidak sesuai dengan agama Allah, enggak usah dihancurkan, tapi diselaraskan dengan nilai-nilai agama Allah. Ini namanya politik Islam. Politiknya para wali, khususnya wali songo dakwah ono ning Jawa, iki jenenge politik Islam, tanpa menumpahkan darah, tanpa merusak tatanan kehidupan masyarakat Jawa. Akhirnya dakwah jalan, akhirnya masyarakat Jawa kabeh mlebu ning agama Islam kabeh tanpa tumpah darah, tanpa merusak. Niki jenenge politik Islam. Ya sing senenge perang terus, titik-titik perang, takbir, Allah Akbar, perang, elek-elek kiai. Islam politik, Islam didadekaken tameng tumbal kanggo kepentingan politiknya sampean. Niki Islam politik nih. Menurut sampean NU politik Islam apa Islam politik? Politik. Para serek, para rawu, para sedulur sedaya mawon. Politik Islam itu politik Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ingkang dipundhut dumateng Gus Dur. Pada waktu Gus Dur dilengserkan secara inkonstitusional oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, Martin Gus Dur itu adalah memiliki keberanian untuk memberantas korupsi dan mengambil dana-dana rakyat yang disimpan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gus Dur dilengserkan. Ketika itu ada 300.000 orang siap berani mati membela Gus Dur untuk datang ke Jakarta. Tapi Gus Dur melarangnya. Apa? Kata Gus Dur mengatakan, di dunia ini tidak ada jabatan yang pantas untuk sampai menumpahkan darah kalian semua. Cukup darah kalian semua. Darah rakyat Indonesia ditumpahkan pada waktu zaman penjajah. Sekarang tidak boleh ada lagi darah yang menetes di bumi ini. Apalagi podo pai wong Islami. Darah manusia. Iku mboten angsal ditetesaken kening Gus Dur ana ning bumi Indonesia. Senajan Gus Dur dilengserkan secara zalim, tapi Gus Dur tidak mau mempertahankan jabatan dunia dengan menumpah darahkan manusia. Ini jenenge politik Islam. Senajan ora takbir tapi kayak politik Islam ya. Niki melongone sampean ki melongo ngerti apa melongo keter sampean iki? Panjenenganku melongo ngerti ora ngerti ku gawe keter aku sing deleng sampean. Nggih napa mboten? Politik Islam itu adalah politik sapa?
Para rasul politik Islam itu adalah politik Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetap santun di depan orang zalim, tetap santun di depan orang yang tidak, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena Nabi Musa ngertos urusan masalah agama niku urusannya Gusti Allah, urusan kula kali panjenengan adalah akhlakul karimah. Panjenengan woco kepripun niku zalime Fir'aun. Boro-boro salat, boro-boro tunduk marang pangeran, malah ngerasane dheweke niku pangeran. Ana rabbukumul a'la, aku ke pangeran sing paling dhuwur. Aku ke pangerane kalian. Fir'aun ngaku pangeran, zalim luar biasa. Fir'aun menghalalkan pembunuhan. Fir'aun niku para sepa menghalalkan perzinaan. Seluruh dosa niku ono kabeh ning Fir'aun. Tapi bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, ya Harun, ya Musa, kowe kabeh ning Fir'aun. Faqula qaulan layyina, tapi nek ngendika bari Firaun aja ngendika kasar, berkatalah dengan kata yang lembut. Pripun katane, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kowe gelem Firaun diberikan petunjuk olehku untuk kembali kepada Tuhanmu sehingga kowe wedi marang pangeran? Kata-katanya halus padahal Fir'aun itu orang zalim, tidak pernah memfitnah padahal Fir'aun itu zalim, tidak pernah menjelek-jelekan padahal Fir'aun itu zalim. Ki jenenge politik Islam tetap menjaga stabilitas akhlakul karimah, nilai-nilai Islam walaupun ngadepi wong sing ora bener. Ki jenenge politik Islam. Nek kowe kabeh remene elek-elek, sing ora bener bari dheweke, sing ora pas dari dheweke di Fir'aun, di Haman, nek ngece sampai ngidak-ngidak, sampean sanes politik Islam, sampean adalah Islam politik. Seorang situ pikiri kari dirongok napa. Ngerti orang ngerti sing penting mantuk-mantuk beres. Nggih napa mboten? Poros cerek porawu poros sedulu sedaya mawon. Politik Islam niku adalah poros cerek rasul politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga nilai-nilai kehormatan kemanusiaan sing tetap menghormati atas dasar manusia. Piantun ngormati piantun ingkang sanes niku boten mesti margi agama, kadang-kadang sisi kemanusiaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu hari kedatangan suruh asa Quraisy. Kedatangan para kepala-kepala dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Pemimpin-pemimpin Quraisy niku tasi musyrik, tasi kafir dereng iman. Tapi Kanjeng Nabi begitu menghormati, ahlan wa sahlan wa marhaba. Silakan toko monggo. Sorbane Kanjeng Nabi ini ikete dibuka, digelar, monggo panjenengan mriki, monggo lenggah teng mriki. Nabi Muhammad menghormati ru'asa Quraisy. Iki sampean pikirane aja pendek. Kanjeng Nabi ngormati kekufuran, kemusyrikan. Niki pikirane Islam politik. Nek pikirane politik Islam, Kanjeng Nabi ngormati ru'asa Quraisy. Pemimpin Quraisy, padahal pemimpin Quraisy itu masih musyrik, adalah menghormati dari sisi status sosial, menghormati dari sisi status sosial sebagai pemimpin masyarakat, dan menghormati dari sisi kemanusiaan. Jenenge politik Islam, nilai Islamnya dinggo, akhlak tetap dipegang. Poros cerek porawu poros sedulur sedaya mawon. Politik Islam itu adalah politik Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu badhe salat subuh tengah jenge wonten tiang sepah. Tiang sepah niku lambat Kanjeng apa Sayyidina Ali boten wantun ngrini, boten wantun balap niku boten wantun. Wonten teng wingkinge mawon. Tiang sepah niku melampai niku subhanallah lambatnya mboten kinten-kinten. Sayyidina Ali wonten teng wingkinge. Padahal tiang sepah niku Yahudi. Imra'atun Yahudiyah. Tiang Yahudi secara akidah ora bener. Orang yang Yahudi secara akidah itu musyrik kepada Allah. Tapi Sayyidina Ali
Iku menghormati orang tua itu bukan menghormati akidahnya, bukan menghormati kemusyrikannya, bukan menghormati keyahudiannya. Menghormati dari sisi kemanusiaan, dia adalah orang tua yang patut dihormati oleh kita semua anak muda. Ini namanya politik Islam. Nanti Kanjeng Nabi langsung didhawuhi Gusti Allah, ya Muhammad, waca Quran bari sujude sing suwe, sebab ning buri ono ali iki ning ngarepane ono manusa sing tua, ibu-ibu sing tua, ali ora gelem dingini. Sebab akhlakul karimah ini namanya politik Islam. Jadi lek sampean kabeh urip ning Indonesia, ojo mung hitam putih hitam putih hitam putih. Nek bangsere sampean diperintah ning para kiai, yaitu adalah menjaga gereja, bukan berarti menjaga kemusyrikan, bukan berarti menjaga kekristenan, bukan berarti menghalalkan kekristenan, bukan. Tetapi ini adalah dari sisi kemanusiaan dan sisi kerakyatan kebangsaan Indonesia. Harus sama-sama dijaga. Ojo pendek pikirannya sampean. Apa kowe Bansur NU jaga Kristen? Apa iku jaga gereja? Orang Kristen dasmu ke pikiran pendek kaya kiye. Iki bisa-bisa nyala-nyala Sayyidina Ali ke wong kaya kiye, akhirnya Kanjeng Nabi ket salah. Salah sedaya sing bener awake dhewe tok. Politik Islam itu politiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab, para syarek, para sedulur, salah satu hari ada kerusuhan antara umat Islam dan orang Nasrani. Tiba-tiba gerejanya dihancurkan oleh umat Islam. Banyak gereja yang dirobohkan. Sayyidina Ali langsung ngamuk-ngamuk. Terus Sayyidina Ali opo? Terus Sayyidina Ali jangan menghancurkan satu tempat di mana Tuhan disembah. Walaupun itu gereja. Akhirnya Sayyidina Ali mengambil dana dari Baitul Mal. Begitu ngambil dana dari Bank Islam. Kemudian memerintahkan gubernur untuk membangun kembali gereja itu. Ojo pikirannya pendek. Sayyidina Ali mengizinkan kemusyrikan. Sayyidina Ali membela Kristen. Pikiranmu pendek. Iki dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menunjukkan akhlak kepada orang Kristen. Bahwa Islam tidak pernah memusuhi siapapun. Islam ora duwe musuh. Kabeh jadi batur kancane Islam. Apa sampean melotot-melotot ke sampean? Gina apa mboten? Paham napa mboten? Niki jenenge politik Islam para sedulur. Ora sering para sedulur mawon. Politik Islam itu politiknya para nabi. Para nabi niku anggene nabi niku ngundang umate ora kafir. Mereka wong sing pikirannya pendek nyalah-nyalah NU ge. Opo ke bahsul masail NU? Mosok wong kafir diundange non Islam. Mengko akhirnya surat Al-Kafirun kul ya ayyuhal kafirun niko diganti kul ya ayyuhal non muslim. Kecangkemmu sing ora bener. Kiai niku mboten wonten sing wantun kaya sampean. Kiai NU tidak ada yang niat mengganti seperti itu. Niku cangkeme sampean niku kudu tobat niku ngatos ngoten niku. Gina apa mboten? Maksudnya Kiai NU niku ngundang-undang para nabi niku nek ngundang umate, ngundang kaume, senajan guru mlebu Islam ora kafir ora. Wahai kafir ora, wahai orang kafir ora. Ngundang bukan status. Kalau status iya. Nek ora Islam yang kafir status, nek ngundang ora kudu kaya kue ngundang. Buku Al-Quran. Wa idh qala Nuhun liqaumihi ya qaumi ibudullah. Ketika Nuh berkata pada kaumnya, ketika Hud berkata pada kaumnya, ketika Saleh berkata kepada kaumnya, apa ngendikone para nabi para rasul, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah kalian kepada Allah. Para nabi, para rasul orang ngundang ya kafir. Wahai orang kafir, orang ya qaumi dinisbatkan kepada dirinya. Wahai kaumku, menyembahlah kalian kepada Allah. Ini carane para nabi menarik kelawan akhlakul kalimah ben wong masyarakat kabeh remen ning nabi akhirnya mlebu ning agamane Gusti Allah. Jadi bukan ngundang kafir.
Politik Islam, politik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngundang kaume ingkang kafir, mboten kafir. Panjenengan buka Siratun Nabawiyah. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Taif. Kanjeng Nabi wonten dumateng Taif. Begitu ada di Taif, Kanjeng Nabi diusir dumateng tiang Taif. Kanjeng Nabi diusir dumateng tiang Taif. Kanjeng Nabi diserawat watu, dibantah watu. Dibantah tai onta. Kanjeng Nabi melajeng sawaya-waya. Kanjeng Nabi mlebu dumateng kebon korma. Kebon korma gadahe milike tiyang Nasrani. Kanjeng Nabi nangis teng mriku. Malaikat Jibril langsung teko. Malaikat Jibril rawuh terus malaikat Jibril, ya Rasulullah, Gusti Allah memerintahkan kepada saya untuk 3 opsi. Opsi pertama adalah napa panjenengan kersa gunung Uhud kuwi diangkat ning aku, tumplekna langsung ana ning durane masyarakat Taif, ben masyarakat Taif kandel supaya mlebu ana ning apa ketutup ana ning tanah ni lemah. Nomor kaping kali, apa banyu dimuncelakna ben kerem kabeh kaya umat Nabi Nuh. Apa bumi diorok-orok. Nomor kaping kawan, napa panjenengan maafaken. Napa sing panjenengan pilih ya Rasulullah, kami akan melakukan. Kanjeng Nabi ngendika, aja Jibril, la ya Rabbi, boten Gusti boten. Kula milih nomor kaping kawan, kula milih maafaken. Bahkan Kanjeng Nabi doanya sangat terkenal, diriwayatkan dumateng seluruh kitab-kitab hadis. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, mugi-mugi panjenengan kersa memberikan petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang orang-orang yang belum tahu. Kaumku di sini ulama mufakat maksudnya adalah orang Taif, dan orang Taif ketika itu belum beriman. Tapi Kanjeng Nabi orang ngendika kafir. Tapi kaumku, inilah cara pendekatan Kanjeng Nabi dumateng masyarakat lan para nabi dumateng pada masyarakat supaya masyarakat kersa iman marang Gusti Allah, mlebu agamane Gusti Allah. Ke politik Islam dinggih dumateng Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang kowe iku kadang-kadang sok Islam. Apa iku Islam? Ya kafir, ora kafir. Dasmu nek ora ngerti ning agama aja melu ngomong sampean iki. Gini apa mboten? Para sederek para sedulur sedherek mawon. Politik Islam itu politik Kanjeng Nabi. Senajan jeneng Islam ora dicantolna, ora dipasang, tapi nilai Islam teraplikasikan. Tujuan agama Islam teraplikasikan. Apa? Kesatuan dan persatuan, hidup bersama di dalam satu negara walaupun jeneng Islame ora nana. Niki jenenge Darussalam, daerah keselamatan perdamaian antar seluruh aspirasi masyarakat yang ada. Nabi Muhammad SAW pada waktu teng Madinah membuat suatu perjanjian dengan masyarakat Madinah. Nopo perjanjiannya para syarek para sedulur? Perjanjian hidup bersama di Madinah walaupun jeneng Islamnya orang anak. Orang yang musyrik kumpul, orang Yahudi, orang Nasrani kumpul. Termasuk umat Islam Kanjeng Nabi kumpul untuk membuat satu undang-undang dan kesepakatan bersama untuk hidup bersama di Madinah. Senajan boten atas nama Islam. Tapi nilai Islam ada, apa persaudaraan. Nilai Islam ada, apa persatuan dan kesatuan, menghindari peperangan dan pembunuhan. Nilai Islam ono, apa orang saling menjelekkan, tetapi hidup bersama bersaudara sebagai manusia. Ini jenenge nilai Islamnya ono, senajan jeneng Islamnya ora dicantolna. Begitu masyarakat sudah kumpul, orang musyrik ada, Yahudi, Nasrani ada, orang Islam ada. Kanjeng Nabi menawarkan, sekarang siapa yang membuat kalimatnya silakan. Terus setiang Yahudi, terus setiang Kristen ngendika, wis sing gawe ingkang damel niku, ingkang damel kalimat sampean mawon Muhammad. Sepakat Nabi Muhammad damel kalimat. Ya wis, anggene kaya kuwe, aku ngangkat Ani jadi sekretaris nulis. Ani tulis Ali. Monggo ya Rasulullah.
Kanjeng Nabi ngendiko pertama, perjanjian ini kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi ngendiko setuju apa ora? Kanjeng Nabi menawarkan, Nabi ini sampean iku sangat lembut, Nabi ini sampean ku fleksibel, orang maksa kudu bismillah. Orang Yahudi, orang musyrik dan orang Kristen tidak setuju. Kanjeng Nabi ngendika napa sebabnya mboten setuju? Orang musyrik mengatakan, orang Yahudi mengatakan karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ramzul muslimin, lambangnya orang Islam. Sedangkan kita bukan umat Islam, berarti yang masuk hanya umat Islam. Jadi bagaimana? Ya udah kalau begitu diganti saja Muhammad, lambangnya orang Arab karena kita sama-sama Arab. Nopo digentos bismikallahumma. Nopo dawuhe Kanjeng Nabi? Dawuhe Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali, ya Ali, hapus bismillahirrahmanirrahim, diganti bismikallahumma. Begitu hebat Kanjeng Nabi sing kudu ditiru marang sampean. Ora maksa-maksa ora. Bismillahirrahmanirrahim diganti bismikallahumma. Lambang kearaban, lambang keislaman ini digentos. Demi apa? Demi untuk menciptakan kehidupan bersama. Demi apa? Demi untuk menciptakan perdamaian bersama. Menghentikan peperangan antar manusia. Menghentikan penumpah darahan manusia yang ada di bumi Madinah. Jadi hentikan kelawan perdamaian. Jenenge politik Islam. Orang ngotot-ngotot jeneng Islam kudu dicantumna, sementara akhlake sampean kabeh adoh saka Islam. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya. Akhirnya kemudian terus monggo terusaken perjanjian antara Muhammad Rasulullah SAW dan komunitas orang Madinah. Dari orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Kanjeng Nabi ngendiko setuju apa ora? Wong Kristen ngendiko ora setuju Muhammad. Kanjeng Nabi ngendiko tanglet